Maghrib berbuka puasa ya. Udah nggak sabar aja. Sejam lagi. Sejam lagi ya. Cerita hari ini kita punya kedatangan tamu. Tamu spesial ya. Di bulan Ramadan ini pertama kali kita kedatangan tamu. Dia ini lulusan pesantren, tapi pesantrennya rock and roll. Rock and roll dikit lah, jadi dia nggak terlalu serius lah pesantrennya. Dia santri yang rock and roll. Berarti jebolan dari pesantren mana? Dulu dia tuh Dulu di Jawa Tengah. Jawa Tengah, Temboro ya? Semboro. Magelang. Oh, Magelang. Magelang. Terus dari situ dia ke sana ke India. Ke Pakistan. Ya, ke Pakistan. Oh, enggak sih dah. Di Pakistan ngapain? Di sana kan lagi rusuh ya kan. Orang mah ya elah, orang mah ya pesantren, sekolah itu kan tempat yang aman, nyaman, tenang ya kan. Nah dia Nggak bisa ambil lah. Oh. daerah konflik kan. Dan nggak mainstream. Oh iya. Tapi di sini damai, di sana konflik, pas balik ke sini lagi ada ketenangan ya. Tahu gimana? Oh ini tantrum tuh begini loh. Harus membanding ya, Pak. Ya, seru bandingannya. Kalau nggak begitu nggak seru ya. Oke. Beliau ini namanya Aji. Gagap. Enggak. Enggak kayak gitu ya. Dia Aji ya. Nah dia mau mencoba membedah. Kita mulai diskusi nih. Kita mau coba diskusi. Hal-hal yang ringan dulu. Ya, hal-hal yang ringan, yang sederhana, yang mungkin kadang-kadang gue lupa nih, mungkin lo juga lupa, mungkin Dan dekat sama kita. ya mungkin bisa diingatkan nih sama dia. Yeah. Kita discuss aja, discuss. Apapun itu bentukannya, apapun itu hasilnya, yang penting kita discuss dan sesuai dengan rulusnya. Nah, kayak ini, Dev. Kayak kita kan puasa tahun ini. Iya. Awal hari itu hari Jumat. Oh kemarin tuh ya, Kemarin. kita mau Hari bukaan pertama. malam Jumat. Oh, Jumat. Malam Kamis. Jumat, kita tarawih Jumatan. Oke. Nah, permasalahannya sampai sekarang belum nalar gue sih belum nyampe sih, Ajis maksudnya. Kan ada yang bilang bahwa kalau sampai nggak Jumatan untuk laki-laki, nggak sampai Jumatan 3 kali akan dicap kafir. Tapi dengan adanya corona, pemerintah dengan MUI-nya, Majelis Ulama Indonesia, menyarankan untuk di rumah dan Jumatan itu digantikan dengan sholat zuhur. Itu gimana tuh, As? Antara kepentingan, ya, ada kepentingan sama arus yang udah ada tuh gimana? Sebenarnya kalau yang memang ada hadisnya itu ada. Cuman perlu dilurusin di sini. Yang 3 kali meninggalkan Jumat itu bukan kafir. Oh, Bukan termasuk kafir tapi munafik. Ya berarti kan? hadis yang utuhnya kayak gimana tuh? As? Seperti yang mantarokal Jumat. Barang siapa yang meninggalkan Jumat salah semaratin kutiba lahu minal munafikin, maka dia akan tertulis dalam golongan orang-orang munafik. Tentunya munafik dengan kafir ini perkara yang beda ya. Ya. Munafik itu masih dianggap dalam Islam, cuman hatinya nggak beriman, tapi secara zahiriyah dia Islam. Tapi kan kalau kafir sudah bukan Islam lagi, Ya, itu keluar. Nah dalam situasi kayak gini yang lagi ada corona, yang kan nggak ada corona pun kadang kalau puasa puasa Jumatan aja males kan, panas, capek. Justru kayaknya ketika ada corona kayaknya ada dukungan gitu ya, udah di rumah nih enak gitu kan, puasa Jumatan di rumah aja udah. Jadi sebenarnya pemerintah itu betul ya, dalam menerapkan social distancing dan juga menunda ibadah-ibadah yang sifatnya sosial, sifatnya kumpul-kumpul, yang sifatnya syiar Islam itu emang harus ditunda dulu karena itu juga termasuk kemaslahatan buat kita. Nah, jadi memang tahu sih, maksudnya Islam itu kan adalah agama yang sangat fleksibel. Tuh. Tapi kan yang di otak gua tuh masih ke framing bahwa tiga Jumatan tuh akhirnya jadi munafik ya, akhirnya gitu. Munafik. Nah makanya secara nggak langsung kan sebenarnya kayak fenomena-fenomena seperti ini kan secara nggak langsung gitu ya, itu kayak memaksa kita buat ngelihat Islam tuh dari awal lagi gitu. Iya, belajar lagi. Belajar lagi.
Tapi ada begini loh, masalah soal Jumat itu maksudnya gini, ada sedikit perbedaan juga kan pendapat soal ini ya kan. Soal ini. Apa? Bedanya gini, ada yang langsung membuat kalau kita dengan alasan fiskal lisensi kita mengurangi kerumunan. Oke, kita mengurangi kerumunan. Mungkin itu dari namanya pasar ataupun apapun namanya itu. Tapi di pihak lain, di beberapa tempat yang lain masih juga mereka memperlakukan sholat Jumatan misalkan. Artinya kan itu ada juga mereka penolakan. Mungkin secara tidak langsung ada penolakan itu. Ya kan, bukan gue menyalahkan kan, gue nggak nyalahin. Cuman maksudnya adalah mungkin ada juga karena mungkin mereka belum terbiasa untuk meninggalkan satu hari sholat Jumatan tuh. Iya. Perasaan tuh gue tuh ada yang kurang. kurangnya. Gitu loh. Ada yang kurang. Ini 3 kali, mau 4 kali aneh gitu, gue ngerasa aneh gitu ya. Jumatan hari Jumat di rumah tuh. Iya gitu, terus gue harus sholat Jumat 3 jam sholat zuhur. Iya. Ya gue ngerasa aneh ya. Sebenarnya yang menarik sekarang tuh kita seperti dipaksa beragama dengan ilmu, Betul. dengan akal, Betul. bukan lagi dengan nafsu. Karena selama ini selama ini amal-amal agama yang kita kerjain itu rata-rata karena kita ikut-ikutan. Kita nggak tahu dasar sama sekali. Akhirnya ketika yang benar dikasih, malah justru kita aneh gitu. Kok begini sih? Padahal yang benar yang itu. Salah satu contohnya kayak tadi, misalnya sholat Jumat 3 kali, itu kan termasuk golongan orang munafik. Iya. Ya kan? Dan di situ banyak sekali kemaslahatan. Banyak banget. Tapi karena kita nggak terbiasa dengan kita terbiasanya dengan pokoknya nggak 3 kali sholat Jumat kafir, ya kan? Keluar dari Islam. Ketika dibilangin nggak kafir loh tapi munafik. Ini kan seolah-olah kayak baru tahu ya. Iya. Seolah-olah baru tahu dan ngerubah hal-hal yang udah kita percaya secara fundamental itu berat. 14 abad Iya. kita dikasih tahu. Kita kemana aja berarti? Nah, seolah-olah kita dipaksa untuk coba deh kamu nih beragama secara ilmu gitu loh. Oke, kamu sholat silakan, cuman jangan sampai ibadah-ibadah yang kita kerjakan itu bisa mengorbankan keselamatan orang lain. Kan seperti itu. Kadang-kadang masyarakat pun menganggap sakrnya kayak gitu. Nah, Kayak terawih nih sekarang misalnya terawih. 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 Malam Jumat kan harusnya terawih pertama, Om. iya. Malam Jumat tuh. Malam Jumat, Oh, iya. malam Jumat harusnya malam, tapi di kantor kita nggak ada tuh terawih. Nah, karena mungkin karena orang-orang yang budayanya untuk menyambut Ramadan dan segala macam, Ada munggahan. ada munggahan dan segala macam. Nah, saat terawih itu menjadi kebudayaan akhirnya, kalau menurut gua ya, terawih menjadi kebudayaan bukan jadi sesuatu yang yang diajarkan. Toh, koreksi kalau salah. Bukankah Muhammad itu cuma 3 kali terawih di masjid sama seumur hidup? Karena ditakutkannya Muhammad itu Nabi Muhammad terawih itu dianggap jadi wajib di masjid, ya kan? Ada. Nah, karena yang masalah fundamental, akhirnya kayak yang kayak gitu tuh akhirnya jadi budaya, friend. Iya dong, bukan karena ajaran. Gue pengen terawih nih ke masjid nih. Karena bukan. Tapi awal muasal terawih itu gimana sih? Kalau misalkan dulu Nabi itu terawihnya sendiri. Nah, Maksud gua dia kan terawih itu seperti gini. Terawih itu kan sholat sunnah, bener nggak? Yang ada di bulan puasa. Kerjakan, dapat pahala. tidak menjadi apa-apa. Tapi dianjurkan untuk mengerjakan. Dianjurkan untuk mengerjakan hal itu. Kenapa? Karena ya, lumayan, kan kita bolong-bolong sholatnya. Ada sholat sunnah itu buat nambel-nambel, ya kan? Dan belum tentu tahun depan kita ketemu Ramadan lagi. Nah itu bisa. Dan adanya juga sholat tarawih ini di bulan Ramadan. Jika dulu nih, kita lihat nih, apakah dulu Nabi sholat tarawihnya berjamaah atau gimana? ini kita lihat dulu secara dalil keagamaan ya. Karena pernah Nabi bilang ada hadis man koma imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang berdiri sholat malam didasari karena iman dan ihtisab itu mengharapkan pahala hanya dari Allah, artinya ibadah dia murni. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka akan diampuni semua dosa dia dari masa lalu.
semuanya tuh. kan mata kodama min dzambi. Apa dosa yang Allah kehendaki ya ingin diampuni maka Allah ampuni. Atas dasar ini ya kan Nabi sholat taraweh memang sendirian di masjid ketika itu, dan setelah Isya ini sebelum adanya sholat taraweh di kalangan para sahabat ya, jadi setelah Isya Ini sahabat Peter Pan kan? sahabat Nabi ya. Oh, iya. Sama. Setelah Isya ya mungkin kebiasaan para sahabat kayak berzikir, mungkin ada yang pulang atau segala macam kan seperti itu. Karena kebetulan rumah Nabi sama masjid bukan dekat kan, Ya. sampingan malah. Nabi sholat. Nah mungkin atas didasari kecintaan para sahabat kepada Nabi, jadi kalau ngelihat Nabi sholat tuh pengennya bawaannya makmumin gitu kan. Oh, iya. Asalnya. Ini kalau kita dasar solider kali ya. Kita ngelihat orang yang kita kagumin gitu sholat, oh, kayaknya enak nih jadi makmum nih dan makmumin itu satu. Nah, yang lain kan ngelihat, waduh kok sama Nabi sholat berdua ngapain itu? Apa ya? Sholat apa? Ini ada amalan yang gue belum tahu, gue kan gitu kan. Ini sahabat itu kan terhadap agama mereka tuh senang ya, dengan hal-hal yang agamis itu para sahabat tuh senang, apalagi ketika perkara-perkara itu disandarkan kepada Nabi. Itu mereka senang seperti itu para sahabat tuh. Akhirnya di masjid ngelihat semua ikut. Nah hari pertama ketika selesai nih taraweh nih masuk segala macem ya kan, dan ternyata berita itu tersebar bahwa setelah Isya tuh ada jamaah lagi loh sama Nabi gitu. Kemarin itu ya? Kan iya. Malam kedua ketika Nabi sholat, Nabi nggak ngajak-ngajak. Cuma sahabat tuh nungguin. Oh udah keluar kan. Karena berita itu udah nyebar kan, otomatis kan lebih banyak lagi Iya tuh. orang yang pengen ikut berjamaah sama Nabi. Nabi itu masih belum ngomong, kan? Sampai hari ketiga ternyata lebih banyak. Makin nambah, jamaah makin nambah karena berita pun nyebar. Kan orang pun aneh, ini sholat apa? Bisa kok ada sholat lagi kan gitu. Setelah hari ketiga, hari keempat udah tambah rame, ternyata Nabi malah nggak keluar. Di rumah tuh dia. Di rumah, Nabi malah di rumah. Bahkan sunnahnya itu kalau tarawih itu sunnahnya di rumah ya. Bisa dibilang kalau kita mengikuti Nabi langkah-langkah Nabi setelahnya ya mungkin di rumah gitu ya. Apalagi kita ngeliat kondisi corona sekarang, artinya ketika kita sholat tarawih di rumah itu tidak menghilangkan fadilah, pahala ya, pahala kesunahan tarawih berjamaah. Jadi di rumah dan di masjid itu masing-masing punya contoh. Nabi pernah tarawih di rumah, jelas kan ada hadisnya. Nabi sholat tarawih di masjid, jelas kan ada sejarahnya. Jadi mau tarawih dimanapun sebenarnya nggak bermasalah. Tapi gini, menariknya adalah kata si Ajis, sekarang akhirnya kita tuh dipakai untuk beragama dengan ilmu. Ya emang harus sebenarnya Harusnya kayak gitu memang, karena banyak asumsi di luar sana yang bilang bahwa inilah apa dan segala macam contoh satu hal yang emang dekat sama kita. Tidurnya orang puasa ada pahala. Iya, betul. Ada yang bilang gitu, oh gua tidur aja free. jangan tidur ya. Iya, enggak maksudnya ada yang gitu. Gak ada runutan hadisnya apa dan segala macam. Terus kalau misalnya yang bau mulut, gue pernah dengar sih hadisnya. Nah, kita ngebahas yang paling terdekat aja. Tidur. Ada yang bilang, sebagian ulama bilang bahwa hadis itu nggak ada. Tapi sebenarnya kayak gimana tidurnya orang puasa dari ibadah, benar atau? Sebenarnya hadis itu ada ya, cuman kalau Arabnya emang gue lupa. Tapi dia ada golongannya dia sohih atau Itu. dia doifkah, sohihkah, maksudnya apa sih? Oh sebenarnya kalau Ya, dalam enggak. masalah pembahasan sifatnya itu kayak keutamaan atau tuntutan segala macam, itu kita nggak mempermasalahkan apakah harus sahih atau dhaif. Karena ini bukan bergantung tidak terikat sama suatu hukum. Kecuali hadis tersebut menerangkan sebuah hukum
maka status hadis tersebut harus jelas. Oke. Sahihkah atau dhaif. Ilmu Kalau tuh. hadis itu berdasarkan hukum, Iya. maka dia harus jelas sahih, dhaif dan sebagainya. Kalau kontekstualnya adalah hukum. Tapi kalau yang dibicarakan hadis tersebut hanya menerangkan tentang keutamaan, Oh, iya. hanya berarti menerangkan keutamaan. tentang anjuran atau apa namanya pujian segala macam, itu nggak lagi membahas tentang sahih dan dhaifnya. Oke, ilmu Ya. tuh. Nah, dalam masalah nyikapin tidurnya orang puasa itu Adalah ibadah, sebenarnya ada hadisnya. Dan hadis tersebut untuk menerangkan bulan Ramadan ini istimewa loh. Oh, kontekstualnya seperti itu. Konteksnya seperti itu. Sampai apa kok dianggap istimewa itu apa? Lu tidur, puasa, lu tidur, itu dianggap ibadah. Itu kurang enak apa lagi coba? Iya kan? Lihat ya, tidur aja. Nah, yang jadi masalah sekarang adanya pembelokan arti maksud dalam hadis tersebut. Ya. Itu kalau keterangannya para ulama, ketimbang lu melakukan hal sia-sia nih, Bener tidur. mending iya. tidur. Daripada gua buka Tafsirnya seperti itu ya? Daripada lu scroll IG lihat yang bening-bening. Itu batal nggak? Itu batal nggak? Saya mau tanya. Tanya nih. Sebenarnya ngelihat itu nggak batal. Karena yang membatalkan puasa itu kan makan minum, ya kan. Terus apa namanya keluarnya sperma disengaja dan segala macam itu udah ngerti lah, ya kan. Kalau cuman ngelihat di IG, ya kan, stalking segala macem, itu nggak membatalkan puasa. Wih. Tapi mengurangi pahala. Pahala kita yang diserap. Bukankah kalau puasa itu adalah salah satu ibadah yang hak prerogatif gua sama Tuhan. Sama Tuhan, betul. Kan kalau sholat kan emang ada dunia dan segala macam. Kan kalau puasa tuh belum mau pahala berapa dan segala macam, itu hak prerogatif gua sama Iya, Allah gitu. betul. Berarti kan ada hadisnya. Itu kalau misalkan dikurangi pahalanya, Kita tahunya dari mana? berarti kan itu ada ilmunya dong. Iya. Ketika itu jadi sebuah hadis, pun itu hak prerogatif antara kita manusia dan Allah kan. Iya. Tapi di situ tuh ada keterangan lain ya kan, mungkin seperti misalkan ada hadis dan sebagainya yang menerangkan bagaimana tata cara dan aturannya. Ada aturan mainnya loh. Jadi kita nggak sembarangan juga. Kalau puasa emang ada mainnya. Nah, sekarang kan di Instagram ini. Ya, permasalahannya adalah enggak, maksudnya permasalahannya adalah sekarang yang mengurangi nih pahala. Iya gitu kan. Harusnya kan ada kontekstualnya kan, Ya, hadisnya. Iya betul. Makanya kan kalau kita ngeliat foto nih, misalkan TikTok yang lagi TikTok itu kan Karena si Dedi itu kalau lihat TikTok pasti lihat belahan dada. Iya dong. sekarang gini. Gue kan cuma lihat ya, dan gue buka handphone. Tapi ngecek nggak? Oh normal, cuman ya gue asli bilang gitu. Asli gue udah. Ya kan itu kurang-kurangin ya kan. Tapi di situ ada muncul tiba-tiba lagi buka shot astagfirullah. Buka lagi. Ya kan, terus buka lagi ya karena gini. Sekarang kita lagi physical distancing, kita lagi diam di rumah. Coba aktivitas Kegiatan apa kalau nggak ya, sekarang gue mau bikin karya nih. Gue bikin karya apa ya? Gue bingung kan. Oke. Otomatis lah, yang kasih harian gue nonton film. Oke. Mungkin bikin nasi ya kan. Mungkin nyari gorengan buat buka. dan di adegan belum ada adegan ciuman juga. Ya. Iya dong. Lu kan berarti dia suka perhatiin ya. Ya enggak. Hollywood gitu kan? Ya, kalau Lo ini dong. kan gue bilang Bollywood gak, gue rasanya India. Beda. Ya sama aja. Ciuman juga gue. Nah maksudnya itu tuh pertanyaan menarik, dekat sama kita. Maksudnya kayak lihat postingan Instagram terus lihat film Hollywood yang ada adegan itu gimana sih? Dan kan sebenarnya fitrah manusia ada diberi interpretasi, diberi kemampuan untuk membayang-bayangkan. Kalau kayak gini, kayak lihat film, kita pasti lihat orang ciuman, pasti ada lah adegan ciuman. Bohong kalau enggak. Ya, ada. Oke, jangan jauh lah ciuman, pasti belahan dadanya kelihatan. Ada. Dan fitrah manusia adalah diberi interpretasi untuk membayangkan. Dan itu adalah salah satu jurus setan untuk bikin orang berdosa, membayangkan dan segala macam. Berimajinasi halu. Berimajinasi. Halu. Dan fitrahnya adalah saat puasa pasti lebih gokil lagi tuh interpretasi. Oh iya dong, ya kan? Iya. Nah itu gimana tuh maksudnya kita
kalau misalnya membatalkan oke lah, makan minum keluar air mandi nggak sengaja, muntah nggak sengaja, dan segala macam. Nah, rulesnya pahala nih gimana? Apanya? Rules puasa pahala. Bagaimana tuh pahala tuh? Pahalanya berkurang. Itu gimana sih? Jadi hitungannya kayak gimana sih? Itu aja. Jadi bisa Karena ini absurd menurut gue, sangat abstrak karena pahala itu adalah hak pribadi gue sama Allah nih katanya. Itu kan sangat imajinatif menurut gue. Itu gimana? Pertama itu kan namanya puasa, itu kan hubungan kita khusus dengan Allah. Yes. Orang lain nggak ada yang tahu nih kita puasa apa enggak. Apalagi Kita siang minum di warteg, kita pura-pura puasa pun orang nggak peduli ya kan, nggak tahu. itu baru itu belum ke pahalanya nih. Belum tuh pahalanya. Artinya kita masalah puasa. Ketika hubungan tersebut cuma kita dan Allah yang tahu, otomatis kan pahala puasa tuh cuma Allah doang yang tahu. Yes. Gak pernah diterangin sebagaimana pahala-pahala lain. Nabi pernah bilang, sholatul jamaati afdolu min sholatil fardhi bisib'in wa isrina darajatan. Sholat jamaah lebih utama daripada sholat sendiri 27 derajat. Yes. Ini kan secara nggak langsung menggambarkan pahala yang kita dapat ketika kita sholat berjamaah di masjid. masjid. Begitupun haji yang mabrur. Haji yang mabrur tidak akan dibalas kecuali dengan surga. Artinya pahala-pahala itu ketika suatu amalan itu biasanya memang dijelaskan pahala-pahalanya. Tapi dalam puasa, nah ini belum ada penjelasan yang memang dalam menjelaskan tentang pahala apa sih kita dapat kalau kita ngerjain puasa. Karena emang puasa ini sifatnya ya emang Besar-besaran kali ya pahala ya. itu cuma kita dapat dengan Allah yang tahu. Namanya pahala itu menurut gua sih ya pribadi gitu, itu terserah Allah. Allah tuh mau ngasih kita pahala atau enggak itu terserah Allah dalam ibadah ya. Nah, dalam kaitannya terhadap perkara-perkara yang kita kerjakan di bulan puasa nih, kayak kita nonton yang enggak lah misalnya, atau segala macam, atau perkara-perkara yang bisa menggugurkan pahala kita. Nah itu kan bias akhirnya kan. Ya. Sebenarnya batasan-batasan yang bisa menggugurkan pahala itu yang udah dianggap jelek dalam keseharian kita. Artinya dalam berpuasa ini memang harus dibedakan dengan hari-hari sebelum atau sudah puasa. Oke. Ini kan mungkin misalnya lu kalau ngeliat yang bukan itu ya, film-film yang ada adegan-adegan kiss-nya segala macam di luar bulan lain tuh mungkin biasa aja kan. Tapi seharusnya di bulan puasa itu jadi nggak biasa loh. Harusnya Khawatir. ada khawatir. Kenapa sih nggak biasa? Karena bulan puasa itu memang bulan yang dikhususkan buat lu tuh ibadah. Bulan deh libur dulu, 11 bulan lu nggak Buat apa-apa. buat ibadah. Sampai tadi gue bilang, sampai perbandingannya ketimbang kita ngelihat hal-hal yang nggak bermanfaat, mending tidur. Oh iya betul, jadi langsung. Iya kan, mending tidur. Ujungnya ke sana, Pak. Gitu loh. Saking lu harusnya ngejaga lo kesucian Ramadan nih. Daripada lu Dijaga. lihat IG nonton film Terus segala macam, mending lu tidur. Aman. Tidur pahala. bangun asar, tidur lagi, bangun lagi, udah gitu ya. Selama tidak ada perkara-perkara yang bermanfaat lain, mending lu tidur. Itu saking orang-orang dulu saking ngejaga kesucian Ramadan sampai seperti itu. Nah sebenarnya kalau buat menggugurkan pahala puasa itu banyak. Kita ngegibah nih, ya kan, ngomongin orang. Secara nggak langsung kan kita ini dalam kondisi ibadah, logisnya. Kita dalam kondisi ibadah. Kita puasa ini ibadah kan, ibadah terpanjang mungkin seumur hidup. Iya. Mau dari subuh sampai maghrib kok Oh, iya, kita iya. ibadah, ya kan? Nggak pakai suci-sucian, pokoknya ibadah terus. Mau nggak mau kan pahala terus nih. Oh iya. Pahala terus. Ketika lu gibah, ini kan jadi kayaknya nggak mungkin ketika lo dapat pahala terus lu dikasih dosa lagi. Mungkin nggak sih, nggak mungkin kan? Kecuali dalam bulan-bulan lain nih. Dalam bulan-bulan lain kita dalam nggak kondisi ibadah, tapi nggak gibahin orang, ya dosa yang masuk. Karena pahala nggak masuk karena kita nggak lagi ibadah. Itu kontekstualnya kayak gitu, Pak. Tapi lu dalam kondisi ibadah, kayak lu lagi sholat,
Gua ngerti. Lu ya ngerti kan, lu lagi sholat nih, mau nggak mau kan apa yang ditransfer ke lu kan nih pahala ya kan. Itu lagi konteks lagi sholat, apalagi puasa. Apalagi puasa, konteks lu lagi ibadah nih, lagi puasa. Ketika lu ngegibah atau mengerjakan perkara-perkara yang dilarang oleh syariat segala macam kayak tadi nonton gitu, itu jalan sebetulnya dikurangin pahala lu. Karena kayaknya kalau lu dikasih dosa itu kayaknya nggak logis banget. Iya. Karena kondisi lu lagi ibadah. Iya. Ini percakapan seru banget. Tapi bentar lagi mau maghrib, Bray. Kita lagi mau maghrib nih, gue kasih tahu ya. Kita hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.